ini. Terus nanti Hey. terus nanti diupload di Di YouTube. di masing-masing topik. Anak-anak Ustadz upload di YouTube Ustadz, nanti kamu lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nambah viewer nih maksudnya. Nambah viewer maksudnya gitu. Enggak Ustadz. Nambah viewer maksudnya. Enggak Ustadz. Nambah kesejahteraan per-YouTubean di SDMM. SDMM. Iya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini Ustadz nggak pakai musik ya. Pengertian organisasi Muhammadiyah. Nah, kenapa Ustadz di sini itu Ustadz awal-awal kok langsung organisasi Muhammadiyah? Iya, jadi di sini memang di materi awal kita itu adalah organisasi ya, tentang organisasi. Organisasi ini dari bahasa Inggris anak-anak, organ ya. Ustadz juga baru ingat ini juga pernah disampaikan Ustadz Hatiwi ya saat kalian di kelas 4 ataupun di kelas 3 pernah, bahkan organisasi Muhammadiyah. Kenapa kok terus-menerus disampaikan? Karena boleh jadi ya pembelajaran materi itu disampaikan ketika kalian duduk di sekolah dasar atau SD. Terus kita hanya pelajaran terus enggak, nanti ketika kalian duduk di SMP, insya Allah kalian itu akan praktek ya, praktek. Nanti ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada IMM, ada Muhammadiyah, ada HW, ada Tapak Suci dan lain-lain ya, ada 7. Nah, di sini apakah organisasi itu? Ini anak-anak Ustadz ambil dari bahasa Yunani. Nah, ini yang bisa baca. Ini bisa disebut juga alat. Nah, alat. Ini ya, alat. Organon alat. Merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis ya. Ini menurut di Wikipedia. Ustadz ngambilnya di Wikipedia. Nanti belum menurut di buku kalian masing-masing. Terpimpin ya, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya yang baik dengan metode ini ya. Intinya di sini itu adalah suatu wadah. Nah, Ustadz yang kedua ya, secara bahasa kata organisasi berarti organ yang Ustadz katakan tadi, yang berarti bagian badan atau tubuh. Nah, Ustadz di sini bisa menggambarkan, kalian tahu di sini. Nah, ini misalkan ada gelas. Wah, gelas di sini isinya apa enaknya? Jus apa anak-anak? Jus melon. Misalkan jus, Ustadz jus kok panas Ustadz? Ya, jusnya terbuat dari air panas. Misalkan di sini, seseorang ketika pengen jus ya, itu masuk ke dalam sini semua. Istilahnya itu tergabung. Nah, begitu juga organisasi anak-anak. Seseorang yang punya keinginan yang sama, punya visi misi yang sama, punya rencana yang sama, itu dikumpulkan dalam suatu bentuk, suatu wadah. Nah, itu yang disebut organisasi, kayak gitu. Itu yang disebut organisasi. Nah, di dalam buku kalian, di dalam buku Kemuhammadiyahan, itu disebut juga organ atau badan atau tubuh. Coba kalian bayangkan, ketika badan ini ya, satu tujuan kan, nggak mungkin. Otaknya berpikiran, aku harus ke kantin karena aku lapar. Nah, dapat perintah, perutnya terasa lapar, merintah dari otak, akhirnya pengen ke minimarket. Nah, akhirnya pergi ke minimarket. Ternyata kakinya ini capek anak-anak. Kakinya capek dan nggak mau jalan. Akhirnya bisa nggak itu terjadi pergi ke minimarket? Nggak bisa. Kenapa? Karena kakinya tidak seimbang. Nah, ketika di sini dalam organisasi itu pasti bisa. Kenapa? Karena mencontoh badan-badan itu, kecuali badannya itu sakit, oh kakinya sakit, nggak bisa jalan ke sana. Akhirnya ada cara lain, oh silakan minta tolong ke yang lain.
Ya, untuk yang membelikan, nah itu baru. Jadi ketika suatu tubuh ini sakit, pasti semuanya merasa sakit. Ketika tubuh ini ada yang senang, pasti semuanya merasa senang. Begitu juga organisasi. Ketika organisasi itu harus satu tujuan, tidak ada yang tidak satu tujuan. Kecuali tadi badannya, kakinya misalkan habis kena paku, akhirnya tidak bisa jalan, itu beda lagi. Jadi di sini organisasi, kalian perlu ingat itu seperti mangkok, atau seperti tubuh kita. Nanti kalau ditanyai seperti itu, nanti ada soalnya. Lulu. Oh, boy, coret-coret bisa dewe, coret-coret. Ternyata gimana cara? Oh, hapusnya gini, clear. Jadi organisasi Muhammadiyah ini ya gambarnya. Ini dulu pakai bahasa Belanda anak-anak. Wake school ya, perkumpulan. Jadi ini dulu pada saat zaman dulu, pada saat ini 8 Dzulhijjah atau 18 November 1912 Masehi. Ini tepat didirikan Muhammadiyah. Oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tinggalnya di Kauman, Yogyakarta. Jadi di sini Pak Dahlan itu melihat suasana yang ada di sekeliling waktu itu, ya selain penjajahan, selain kebodohan, itu akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Lah ini loh, pendorong kelahiran Muhammadiyah bermulai dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan di sini itu resah Pak Ahmad Dahlan. Kenapa ya kok Muhammadiyah kok Muhammadiyah? Kenapa ya warga masyarakat sekitar kok seperti ini? Akhirnya Pak Dahlan itu prihatin, gelisah, udah kurang mampu di sini tuh anak-anak, makannya susah, bajunya itu aja. Terus secara religius itu secara agama dia itu masih menyembah pohon. Keren Ustaz, menyembah pohon. Ya enggak keren pohon kok disembah. Ya menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah banyak lain-lain ya. Terus moralnya itu jelek. Moralnya jelek bagaimana? Ada yang mencuri, ada yang ini. Akhirnya kegelisahan itu terus-menerus dirasakan, terus warganya itu kurang pendidikan. Jadi pendidikannya itu minim. Jadi orang yang konglomerat atau bangsawan atau berdarah biru itu berarti orang yang tingkatannya tinggi, levelnya tinggi. Itu yang boleh sekolah. Nah, karena dulu itu sekolahnya hanya sekolah Belanda. Akhirnya Pak Ahmad Dahlan dengan latar belakang seperti itu, beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah ini loh, praktek agamaan yang ini ada tahayulnya lah, tahayul ya, tahayul bid'ah khurafat. Biasanya disingkat kalau di Muhammadiyah itu TBC, ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Jadi itu semua tidak pantas, tidak enak dipandang. Nah, karena Bapak Ahmad Dahlan ini berasal dari Mekah yang mengadopsi pelajaran dari Kiai Haji Abduh ya yang ada di Mekah sana. Terus banyak hal akhirnya Pak Ahmad Dahlan pada tanggal tadi 18 November 1912 mendirikan Muhammadiyah. Kenapa Mbak Adel? Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tadi tanggal berapa didirikannya organisasi Muhammadiyah? Tanggal 18 bulan 11 1912. 18 November anak-anak. 1912. November. Iya. Thank you, Ustaz. Ya, Afwan. Ini ngomong Ustaz baru kok nyampe sini nih. Ustaz Barok ngomongin sampai sini Ustaz Barok. Waduh. Ciri-cirinya.
Nah, ciri-ciri dari organisasi. Jadi dikatakan organisasi itu organisasi ketika terdiri dari beberapa orang. Ustadz, misalkan satu orang bagaimana? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Harus nyari orang lagi. Terdiri dari beberapa orang. Kalau Ustadz katakan itu lebih dari 2-3 orang. Nah, misalkan di sini ada ketua, terus ada wakil ketua, ada sekretaris atau ketua, sekretaris, bendahara. Ustadz, kalau yang di kelas itu bagaimana? Struktur pengurus itu sama dengan organisasi. Karena ada apa? Ada ketua, wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota. Itu disebut organisasi. Jadi kita belajar dari sekolah itu. Terdiri dari beberapa orang. Beberapa kan lebih dari satu anak-anak. Memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, seperti saya gambarkan tadi. Ketika tubuh kita ingin kemana, kakinya melangkah, matanya untuk mengarahkan, telinganya untuk mendengar, oh di sana jangan ke sana, di sana macet. Nah, sekarang ada apa tambahan anak-anak? Apa Ustaz tambahannya? Tambahannya ketika kita pengen ke sana, ternyata dapat info dari suara Surabaya misalkan, atau dari GPS, loh lewat sini dari tol ini navigasinya merah, berarti macet, nah nggak lewat sini. Nah itu miliki tujuan dan cita-cita yang sama. Terus mempunyai program kerja, ya ini penting. Program kerja ingin dibawa kemana organisasi ini? Organisasi makanan yang enak-enak misalkan. Program kerjanya apa? Mereview makanan yang enak dari Gresik, nah, misalkan gitu. Terus menciptakan makanan yang sehat, itu contoh aja. Jadi itu program kerja. Ada pembagian tugas ya, yang kayak tadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya, ada anggota, tugasnya apa, itu ada pembagian tugas. Terus ada kerjasama. Bentar, ini Ustaz, ini aja. Sejaki. Ada kerjasama, jadi antara ketua, sekretaris, bendahara, dan yang lain-lain itu bekerja sama. Tidak pergi sendiri-sendiri, oh kamu ke sini, enggak, tapi satu tujuan yang mana, oh kamu bagian yang ke sini, nanti aku bagian ke sini, tapi intinya berjalan lurus seperti rel di kereta api. Kan enggak ada rel kereta api itu gerbongnya depan, terus anak gerbongnya itu ada tikungan, yang depan itu ke sana, yang gerbongnya ke sini, kan enggak ada, pasti satu tujuan. Kalau melencong ya berarti kecelakaan. Ada komunikasi dan musyawarah. Jadi ketika ada pendapat, ada sesuatu hal, itu harus diomongkan terlebih dahulu. Tidak kok berjalan sendiri-sendiri. Nah, tibalah kita pada soal. Coba siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan mengerjakan. Go. Nah, ini. Ayo. Teret, temis up. Ada yang terlewat anak-anak. Siapa ini? Loh, gimana kalian enak pakai apa namanya? Pakai musik apa enggak ya? Musiknya mati soalnya ini. Si Ustadz ini barangkali. Oh, nggak bisa deh. Musiknya itu diatur di awal. Jadi pertanyaannya tadi apa? Apa organisasi itu? Yang jawab apa tadi? Yang benar apa tadi, Nak? Apakah organisasi itu? Ayo. Suatu kelompok orang yang dalam suatu tujuan bersama. Yang mana? Inikah atau Satu orang yang memiliki tujuan bersama. ini? Iya. Hah? Iya. Iya, yang itu ya. Salah. Iya ta. Salah. Yang itu. Oh, satu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan yang sama. Ini saya coba
Suatu kelompok orang dalam suatu wadah yang tidak memiliki tujuan sama, bukan ya. Suatu kemampuan yang terdapat di dalam diri untuk memengaruhi, bukan juga. Satu orang yang memiliki tujuan bersama. Yang benar adalah ini. Nah, itu. Tuh, coretan nih. Kita ini juga ada coretannya. Oke. Slide selanjutnya. Yuk. Ayo, 18 detik. Wow, wow. Ayo. Lagi cepat. Oke. Coba Ustadz lihat grafiknya sih. Wes. Ini sementara Mbak Vio memimpin. Oke. Apanya itu apa, Nak? Itu tadi. Dalam Muhammadiyah istilah organisasi juga disebut persyarikatan. Ustadz perkumpulan? Enggak. Itu kalau secara apa? Bahasa atau secara umum gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah organisasi itu disebut juga persyarikatan. Ternyata seru juga ya Ustadz, baru pertama kali ini pakai ini. Next, pertanyaan selanjutnya. Let's go. Ayo 20 detik. Dasar perintah berorganisasi dalam Al-Quran. Nih, ini tadi Ustadz belum nyinggung, tapi bismillah bisa ya. Ayo. 9 detik, 8 detik. Wow. Ayo. Time is up. Oke. Wah, siap memimpin. Oh, masih Mbak Vi. Oh, Mas Aldo menggeser yang lain. 2450. Anak dasar perintah berorganisasi itu dalam Al-Quran adalah Al-Imran 104. Bunyinya ada yang tahu? Wal takum minkum apa? Ummatan. Loh, kok nggak ada yang nyaut? Ada di buku itu. Nanti kalian cari Al-Imran 104 ya. Pertanyaan selanjutnya. Let's go. Oh. Kantong kering. Ayo. 14, 13, 12. Muhammadiyah melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Ayo. Time is up. Oke, siapa yang tertinggi? Leaderboard. Mas Baim geser Mas Aldo 2570. Muhammadiyah melaksanakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Tajdid itu artinya pembaruan anak-anak. Ustadz itu punya namanya gerakan tajdid, gerakan pembaruan. Gitu. Mengajak kebaikan, ya tentu kebaikan itu yang amar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf itu kebaikan, nahi mungkar mencegah kejahatan atau kemungkaran. Ya, sudah siap? Pertanyaan selanjutnya. Let's go. Angkutan mau ditetapkan oleh 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10. Ayo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, time is up. Oke. Enak gini nak ya, satu-satu. Kalian biar nggak bingung. Tetap Mas Baim ya, Mas Aldo, Mas Nova. Angkutan Muhammadiyah itu dilakukan oleh siapa? Oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Jadi yang bisa membuat kartu
Meskipun sekarang itu pimpinan wilayah bisa membuat kartu, tapi itu atas izin dari pimpinan pusat. Next. Istilah organisasi dari bahasa gampang ini tadi Ustaz sudah singgung. 13, 12. Nanti kita evaluasi ya, waktunya kurang lama atau kurang cepat. Atau nanti cukup 10 detik aja. Time is up. Siapa? Leaderboardnya. Masih Mas Baim, masih belum bisa ada yang nyelip ini. Oke. Istilah organisasi itu berasal dari bahasa Inggris. Organ ya, organ ya. Gimana ngomongnya? Gimana Ustaz Bud? Organ atau apa ya? Tubuh itu loh, tubuh. Kalau organ itu kan alat musik ya. Kan organ ya anak-anak ya. Kok senyum aja nggak jawab ya Allah. Iya. Terpesona itu loh sana ngomongnya. Antara organ, organ. Pokoknya dalam bahasa Inggris anak-anak. Tadi loh, tulisannya kan gini. Organization. Tapi kalau itu kan bahasa Inggrisnya anak-anak. Tapi kalau potongannya itu ini aslinya. Organ. Nah, Ustaz itu organ ya nanti jadinya gini, alat musik yang ditutul-tutul itu. Organ Ustadz, organ kan Organ. dari organization. Organ ya. Oke. Let's go. Sedikit lagi nak, 3 soal lagi. Nanti saya di private ya Ustadz, di privat. Private apa Ustaz? Ini, quiz ini. Ya. Oh, ini yang terbaru. Oh, harus ada. Enggak, ini pakai yang PowerPoint, yang slideshow. Ayo, let's go. Arti dari syarikat. Kalau sih ngomong syarikat itu toko jual beli makanan. Kalau yang ditanya sudah jawabnya itu. Oh, tata melaju. Syarikat itu perhimpunan anak-anak. Berarti toko syarikat itu perhimpunan ya, boleh jadi kayak gitu kan, nggak tahu. Perhimpunan barang-barang. Mungkin gitu. Makanya dulu ada syarikat dagang Islam, perhimpunan dari beberapa orang yang ingin menaikkan ekonomi dalam segi perdagangan. Kita lanjut. 2 soal lagi. Yang bukan termasuk syarat terbentuknya organisasi Muhammadiyah. Let's go. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Beberapa anak ada yang nggak menjawab. Mungkin kalau ini waktunya kurang panjang kayaknya deh. Mas Aldo nyelip. Geser ya, Mbak. Paling tinggi nih, manusia lebih dari 1. Termasuk adalah ya, yang bukan termasuk syarat organisasi, yang bukan. Nanti ada tampilan lengkapnya kayak gini anak-anak. Itu ya. Oke, next. Yang terakhir nih kayaknya. Manusia. Muhammadiyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Loh, kok pertanyaannya terulang kembali? Bonus ini. Berarti saya tadi ngopi paste-nya itu 2 kali. Yes, nggak apa-apa lah, bonus anak-anak. Ini ada yang salah ya, budget ini. Aduh. Tajdid pembaharuan. Ya. Mas Baim naik, Mbak Rara naik. Nah, kok masih ada yang salah? Ini tak patut loh. Ya Allah. Kalau ini Ustadz kasih ginilah. Ustadz itu mau keceplosan ini tadi. Senyumnya Akila. Lupa le Akila wis kelas 6. Soalnya Ustadz ada buku.
Terus Akhirnya, no. iya. Oh. Ya Allah. Saya itu kalau ngajarnya anak-anak di kelas 1 itu tahu anak-anak. Nah, kalau ngajar kalian kan baru kelas 3, 4, 5 ini. Nggak tahu kelas satunya. Oke. Terakhir. Sini time is up. Ini contoh amal usaha Muhammadiyah. Aum ya. Biasanya singkat aum. Kecuali insya Allah benar semua ini. Oh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time is up. Oke. Wow. Teret. Berarti, nah ini jawabannya, partai politik Muhammadiyah itu tidak berpartai politik. Itu. Time is up. Oke. Thank you. Berarti ini Mas Aldo ya untuk hari ini. Oke. Thank you anak-anak. Insya Allah kita berlanjut di pekan depan. Ustadz, apakah kuisis lagi? Kurang tahu. Nanti kalian bilangnya. Terus deh tuh, Ra. Tapi kan ada modifikasinya anak-anak, nggak kayak dulu. Nanti saya diajarin ya Ustadz. Oh iya, siap. Waalaikumsalam. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.